channel in Mastering English course. Yes, I want to explain about the subject and object pronoun. Ya, seperti yang terlihat di dalam papan yang sudah saya tulis rekan-rekan, saya sengaja memberikan suatu pembedaan lebih jelas terhadap penggunaan kata ganti, di mana rekan-rekan bisa lihat di papan ada dua kata ganti yang sebelah kiri dari layar, yaitu kata ganti sebagai subjek dan kata ganti orang sebagai objek. Nah, untuk pembedaannya tentu rekan-rekan sebelumnya sudah paham ya, atau sudah sering melihat kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris di mana kata ganti orang yang pada umumnya sering kita perhatikan dalam dua kalimat pembeda ini, yaitu dalam kalimat subjek dan objek. Perhatikan untuk contoh kalimat-kalimat subjek ya, kalimat kata ganti di mana kata ganti orangnya diletakkan pada awal kalimat, dalam hal ini sebagai pokok kalimat. Ya, sebagai contoh yang pertama, I work in an office. I adalah kata ganti orang yang sebagai subjek. Lalu yang kedua, you are funny. You, ya. Lalu yang ketiga, he likes in a house. Yang keempat, she has two daughters, ya. Untuk yang keempat ini kita perhatikan kata kerjanya yaitu has, ya, karena she juga merupakan salah satu kata ganti orang ketiga tunggal, maka yang kita gunakan bukan have namun has. Ya. Selanjutnya it is. Oke, it adalah kata gantinya, yaitu kata ganti untuk orang ketiga tunggal, dalam hal ini kata ganti benda. It is a nice car. Lalu kemudian we speak English. Ya. You are often late. They don't watch TV. Don't di sini do not ya. Dalam hal ini kalimatnya adalah negatif. Jadi dari beberapa contoh-contoh mengenai kata ganti orang sebagai subjek, perhatikan saya berikan contohnya. Yang lain untuk positif, sementara kalimat yang terakhir yaitu they don't watch TV adalah kalimat negatif. Jadi do not. Baik, bedanya dengan kata ganti antara subjek dan objek, perbedaannya tentu dari namanya objek, maka kata gantinya untuk objek ya, diperhatikan untuk kalimat-kalimatnya ada di sebelah kanan dari layar ya. He calls me, sudah saya garis bawahi, underline, yang digaris bawahi adalah me. Disinilah terlihat bahwa I subjeknya, atau I bila mana kata gantinya sebagai subjek. Lalu bila kita gunakan me, maka kata gantinya yang tadi I posisinya berubah sebagai objek, maka dia berubah menjadi me. Lalu I like you. You adalah kata ganti orang yang berarti kalian atau kamu ya. Kalau kamu untuk tunggal ya artinya orang kedua tunggal yaitu you. Lalu kalau you kalian dalam arti banyak itu adalah orang kedua jamak. Oke, I like you a lot. Give it to him after class. Berikanlah. Jadi kata kerjanya di awal, maka kata kerja yang diletakkan, kata kerjanya dalam bentuk dasar diletakkan di awal kalimat, maka kita artikan tambahkan dengan lah.
berikanlah. Ya. Nah, di mana kita perhatikan objeknya? Ya, objeknya adalah him. Ya, objeknya adalah him, yaitu kata ganti orang, dari he menjadi him. I see her. Ya, her di sini juga sebagai objek. Kata ganti her ialah berasal dari see. I see her every day. Oke. The next, do you like it or not? Oke. Like adalah kata kerja. Nah, setelah kata kerja diikuti oleh kata gantinya sebagai objek, yaitu it. Can you take us with you? Can you take us with you? Oke, untuk us itu adalah kata gantinya, yaitu dari kata we. Dari kata we. Ya, sebagai objek, maka we tidak boleh take we, tapi take us. Oke, lanjutkan dengan can I visit you this summer? Ya, masih dalam bentuk pertanyaan, bukan, maaf, dalam bentuk permohonan, yaitu dengan meletakkan can di depan kalimat, ya. Can I visit you this summer? Oke, you sebagai objek, ya. Jadi subjeknya juga you, objeknya juga you. Oke. Lalu kemudian speak to them, they are nice. Ya, kata kerjanya diletakkan di awal kalimat. Maka kata kerja dalam bentuk dasar tersebut kita tambahkan lah, jadi bicaralah. Ya. Jadi semacam kalimat perintah. Ya, kira-kira dari gambaran-gambaran contoh-contoh kalimat-kalimat yang kita lihat, ini adalah suatu gambaran pembeda antara kata ganti orang sebagai subjek dan kata ganti orang sebagai objek. Ya. Dalam hal ini saya akan memberikan garis besar mengenai kata ganti orang sebagai objek. Saya lebih untuk pembelajaran saat ini, saya lebih kepada kata ganti orang sebagai objek. Perhatikanlah kalimat-kalimat yang sudah ada di papan, yaitu kalimat-kalimat yang dalam hal ini sebagai kata ganti objek. Objek pronoun atau kata ganti orang sebagai objek diletakkan sesudah kata kerja. Itu yang pertama poinnya, ya. Objek pronoun diletakkan sesudah kata kerja. Ya, kita bisa lihat he calls me. Calls adalah kata kerja. Ya, itu yang pertama poinnya. Lalu yang kedua, objek pronoun diletakkan sesudah kata depan atau preposition. Ya, contohnya give it to him. To, setelah to. Ya, to adalah preposisi. Give it to him after class. Ini ya rekan-rekan. Ya, to, dan di sini him adalah objek pronounnya. Lalu yang kemudian speak to them, setelah to, setelah preposisi. Ya, itulah gambarannya bagaimana penggunaan objek pronoun pada kalimat bahasa Inggris. Jadi poin yang pertama, perhatikan, diletakkan sesudah kata kerja. Lalu poin yang kedua, diletakkan setelah
preposition atau sesudah kata depan. Baik, gambarannya saya lanjutkan. Baiklah rekan-rekan, untuk charts bagannya yang kita bisa simpulkan. Ya, ini merupakan gambaran bagannya ya rekan-rekan. Untuk ini kira-kira paham ya rekan-rekan ya? Mungkin lebih jelas lagi, inilah rekan-rekan untuk bagan pronoun. Saya berikan dua, yaitu subjek dan objek. Baiklah, untuk kali ini saya sudahi pembelajaran kita mengenai kata ganti subjek dan objek. Ya, terima kasih rekan-rekan. Sampai jumpa untuk video saya selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Salam.